Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang seiman, insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, dan salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah itu adalah penyembelihan hewan kurban. Saudaraku, salah satu permasalahan dari hewan kurban itu yang dipahami oleh kaum muslimin adalah bahwa kurban itu bergiliran, antri. Yang dimaksud adalah misalnya seorang suami tahun ini dia berkurban. Lalu tahun berikutnya dia niatkan untuk istrinya. Tahun berikutnya diniatkan untuk anaknya, seterusnya dan seterusnya. Padahal keluarga ini mereka tinggal dalam satu rumah. Apakah hal seperti ini yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat? Mari kita simak dua hadis yang menjelaskan mengenai tuntunan kurban. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah berkurban dengan membawa seekor kambing kibas. Dikala beliau akan menyembelih hewan tersebut, beliau membaca doa, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan dari keluarganya dan dari umat Muhammad. Ini adalah doa Nabi SAW yang mana dalam doa ini terkandung bahwa Nabi berniat kurban untuk diri beliau dan juga untuk keluarganya dan juga untuk umatnya. Berdasarkan hadis ini, Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim, beliau menjelaskan bahwa ini adalah dalil yang membolehkan bagi seseorang itu dia berkurban, diniatkan untuk dirinya dan juga untuk sekeluarganya. Sehingga dirinya dan sekeluarganya yang ikut dalam kurban, meskipun satu ekor kambing ini, maka semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Atha bin Yasar. Yaqulu, dia berkata, atau ini dia berkata, Sa'altu Aba Ayyubah al-Ansari. Aku bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari. Kaifa kanatid duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, lantas Abu Ayyub menjawab begini. Kana ar-rajulu yudahi bisyati. Adalah seorang laki-laki, dia berkurban dengan seekor kambing, maka kambing ini dijadikan anhu wa an ahli baitihi. Dia niatkan untuk dirinya dan diniatkan juga untuk ahli baitihi, untuk keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun. Lantas dari daging kurban itu mereka boleh makan dan juga disedekahkan. Maka dari itu para ulama seperti dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Sunan At-Tirmizi, di sana dijelaskan bahwa hadis dari Abu Ayyub ini adalah salah satu sunnah yang begitu jelas yang menetapkan bahwa satu kambing itu dibolehkan untuk satu orang dan sekeluarganya, meskipun keluarganya itu jumlahnya banyak. Kemudian Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau berhujjah dengan dalil dari Abu Ayyub ini. Beliau mengatakan bahwa ini termasuk petunjuk Rasulullah SAW bahwa satu ekor kambing itu boleh bagi seseorang dan juga untuk sekeluarganya. Walaupun jumlah keluarga itu banyak.
Kemudian Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar, beliau menjelaskan bahwa pendapat yang benar yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW itu adalah bahwa 1 ekor kambing boleh untuk seseorang dan juga untuk sekeluarganya, meskipun jumlah keluarga yang ada di dalam rumah itu ada 100 orang. Ya. Berdasarkan apa yang kami kemukakan, hadis Nabi SAW, lalu juga dijelaskan oleh para ulama, maka tuntunan kurban pada masa Rasulullah SAW dan yang harus kita ikuti bahwa seekor kambing itu sudah mencukupi untuk sekeluarga yang ada di dalam rumah. Maka pemahaman yang beredar di masyarakat bahwa kurban bergiliran, tahun ini untuk ayah, tahun depan untuk istri dan seterusnya, ini sangat bertolak belakang, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.